Kalau masalah status, saya yakin apapun status yang kita sandang, apapun gelar yang kita sandang, kita tetap sama di mata Allah. Kita tetap sama dan jangan malu kalau misalnya menyandang gelar sarjana. Jangan malu untuk memulai usaha yang dari kecil gitu kan, dari nol. Dan yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deo Kaisa, asal Jambi. Saat ini usia 30 tahun. Alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai oleh 2 orang anak. Untuk pendidikan terakhir S1, alhamdulillah saat ini sedang menjalani usaha sarapan pagi dan es Milo Blend. Semoga usaha kami ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa Izzah TV dimanapun kita berada. Alhamdulillah dulu pernah juga sempat kerja menjadi tenaga honorer di salah satu instansi pemerintahan Kota Jambi, dan memang mungkin kurang betah dan akhirnya berhenti. Dan setelah 1 tahun menganggur, kita beranikan diri untuk coba buka usaha kecil-kecilan. Dulu sebelum nasi minyak, usaha pertama kami itu es Milo, yang mana es Milo adalah olahan susu Milo yang kami sajikan dengan aneka topping di atasnya. Dan alhamdulillah usaha The Milo sendiri sudah berjalan sejak 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah respon masyarakat cukup bagus atas usaha ini, walaupun dengan banyak kendala dan suka duka. Alhamdulillah sampai saat ini usahanya masih bisa eksis. Kalau untuk sekarang kami lagi fokus di mengembangkan usaha nasi minyak. Kalau untuk usaha The Milo sendiri itu sudah ada yang kelola, yaitu kakak kami sendiri. Kalau sekarang emang lagi fokus di nasi minyak. Kalau keluarga alhamdulillah pastinya selalu support apapun yang kami lakukan selama itu adalah hal yang baik dan positif. Walau mungkin cita-cita dari ibu kami sendiri adalah beliau pengen anaknya mengikuti jejak beliau menjadi PNS. Tapi namanya ibu, apapun yang anaknya lakukan, beliau pastilah support dan mungkin selalu mendoakan kami sampai sekarang. Salah satu bentuk support dari ibu kami adalah waktu itu masalah permodalan. Yang mana permodalan awal kami buka The Milo itu sebagian besarnya dari ibu kami juga. Dalam merintis usaha, pertama kita juga harus meminta dan berdoa kepada Allah agar usahanya diberi kelancaran dan kemudahan. Lalu adanya tekad yang kuat dan semangat, jangan takut gagal. Yakinlah Allah akan memberikan kemudahan bagi hambanya yang berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Serta menguasai apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita buka. Kita harus tahu seluk-beluknya dulu, kita pelajari dan dengan perhitungan yang matang juga. Memperhatikan dari mana modal yang kita dapat, apakah ini modal dari uang yang haram ataukah yang halal, karena akan berpengaruh nanti kepada keberkahan yang kita dapatkan. Dan mencari tempat yang strategis untuk kita jualan, salah satunya seperti tempat kami. Alhamdulillah ini di pinggir jalan dan di sebelah kami juga ada yang berjualan nasi gemuk, lontong dan gado-gado, juga ada kue-kue tradisional. Jadi di sini pasarnya ada gitu kan. Jadi membuat kita lebih mudah untuk memasarkan produk kita. Kalau untuk sekarang memang kami lagi fokusnya di nasi minyak, pengembangan nasi minyak, karena usaha nasi minyak baru kami rintis 8 bulan yang lalu. Sedangkan The Milo alhamdulillah sudah berjalan dan sekarang memang dikelola oleh kakak kami sendiri. Untuk cita-cita ke depan, ya namanya cita-cita juga pasti ada. Ingin membuka restoran nasi minyak yang tempatnya lebih nyaman agar para pelanggan bisa nyaman makan di sini. Tentunya sambil menonton Izzah TV juga, agar Izzah TV, TV dakwah pertama di Jambi, lebih dikenal oleh masyarakat Jambi khususnya. Tapi untuk yang sekarang ini, alhamdulillah kami sudah merasa tercukupi. Alhamdulillah nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kami.
Adapun untuk selanjutnya mengenai cita-cita kami tersebut kami pasrahkan kepada Allah. Allah pasti berikan yang terbaik. Kalau menu Demilo, kita di sini punya Demilo Oreo, Demilo Beng Beng. Demilo Oreo yang best seller di sini. Demilo Beng Beng, Demilo Cheese atau Demilo Keju, dan juga Demilo Tango, dan masih banyak menu yang lain yang nanti bisa kita lihat sendiri. Nasi minyak yang kami jual kurang lebih sama seperti nasi minyak pada umumnya, tapi mungkin yang kami jual ini segmennya lebih ke pagi hari. Kalau biasa kita makan nasi minyak kan biasa tunggu walimahan gitu kan, atau 1 pekan sekali. Tapi kalau pandemi seperti ini kan jarang kita ketemu walimah kan. Jadi dengan adanya kami jualan di sini, para pemirsa Izzah TV bisa menikmati nasi minyak setiap hari, insya Allah. Beda nasi minyak dengan nasi gemuk tentunya pada di bumbunya. Karena nasi minyak kan diolah dengan minyak samin terutama, itu bahan bakunya. Lalu ada rempah-rempah di situ, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis. Kalau misalnya nasi gemuk dimasak kan dengan santan gitu kan, seperti kita tahu juga. Mungkin ibu-ibu hafalah ini kan. Jadi kalau nasi minyak itu lebih terasa rempah-rempah gitu. Kesannya kaya akan rempah-rempah gitu kan. Dan cara penyajiannya juga beda. Cara penyajiannya kalau nasi minyak disajikan dengan sambal nanas dan acar. Lalu ada sayur kacang panjangnya. Dan tentunya disajikan dengan lauk kari gitu. Kalau di nasi minyak syukur, nasi minyak yang kami jual itu nasinya lebih manis. Karena emang sengaja kita bikin lebih manis agar anak-anak bisa menikmati gitu kan. Dan mungkin pengolahan dagingnya yang lebih empuk. Karena ada perlakuan khusus kepada daging sapinya sendiri. Dan juga kami menyediakan berbagai macam jenis lauknya. Ada yang semur, ada yang kari, ada telur, ada ayam, ada daging gitu. Ada yang masak semur, ada yang masak kari. Jadi anak-anak bisa pilih yang manis gitu kan. Kalau nggak suka pedas gitu kan. Memang target pasarnya awalnya dari anak-anak sampai dewasa. Jadi semua kalangan bisa menikmati nasi minyak kami. Pertama memang mungkin harus hobi masak dulu ya. Hobi masak atau bisa masak lah, atau mau belajar masak gitu. Dan siap belanja ke pasar-pasar induk gitu kan. Karena ini belanja basah, belanjanya ke pasar induk gitu kan. Dan kita harus juga mengetahui jenis rempah-rempah seperti kapulaga, bunga lawang atau peka, cengkeh, kayu manis, daun kari, bubuk kari, dan lain-lain yang untuk kita masak nanti. Dan juga kalau targetnya sarapan pagi seperti kami, kita harus perhatikan harga jual ya. Karena harga jual sarapan range-nya di Kota Jambi masih mungkin sekitar dari 8.000 sampai 15.000 lah paling mahal gitu kan. Adapun mungkin yang 20 ribuan ke atas itu mungkin target pasarnya beda lagi, menengah ke atas. Nah, kalau kami sendiri kami jual di harga kalau yang pakai telur itu 10.000, pakai ayam 12.000, dan pakai daging 15.000. Insya Allah terjangkau lah. Lalu kita harus menjaga kebersihan di tempat kita jualan, dan penataan display yang rapi dan bersih gitu kan. Seperti gerobaknya itu harus terlihat rapi dan bersih agar para pelanggan nyaman melihat dagangan kita. Lalu penataan display yang harus penuh seperti yang kita lihat di belakang. Nah, itu terlihat displaynya terlihat penuh. Jadi konsumen tuh melihat dagangannya. Jadi konsumen melihat kita ini jualan serius gitu kan. Kalau untuk masa vakum tentunya ada. Dulu pernah kami alami di 2017 waktu masih jualan Demilo. Karena beberapa hal ya, yang wajar dalam usaha tidak selalu mulus, ada kendala sedikit, itu wajar. Tapi alhamdulillah sekarang usahanya juga sudah mulai jalan kembali atas kemudahan dan atas izin dan kemudahan yang Allah berikan. Tujuan dari usaha ini tentunya adalah saya sebagai kepala keluarga tentunya mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, serta semoga ini juga menjadi
bisa menjadi jalan kebaikan bagi kami, terutama jalan kebaikan akhirat untuk kami, dan semoga ini usaha ini juga bisa membuat kami lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mungkin bisa untuk nabung haji dan umroh, serta nanti mungkin kedepannya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Kalau untuk profit, alhamdulillah Allah cukupkan bagi kami, meskipun marginnya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah kami bersyukur usahanya bisa jalan. Dan untuk harga 10.000, alhamdulillah itu bisa dikategorikan murah ya kalau untuk nasi minyak. Kalau masalah status, saya yakin apapun status yang kita sandang, apapun gelar yang kita sandang, kita tetap sama di mata Allah. Kita tetap sama, dan jangan malu kalau misalnya menyandang gelar sarjana. Jangan malu untuk memulai usaha yang dari kecil gitu kan, dari nol. Dan yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika usaha yang kita lakukan kita kemas dengan baik, kita desain dengan rapi, insya Allah usaha tersebut akan terlihat menarik. Kesannya sebagai wirausaha, alhamdulillah kami mempunyai waktu yang lebih banyak untuk keluarga dan menikmati setiap transaksi yang kita lakukan kepada konsumen, seperti tegur sapa gitu kan. Dan tentunya bahagia karena jalan perniagaan adalah jalan yang ditempuh juga oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada hal yang paling kita cintai di dunia ini melainkan adalah mengikuti sunnah-sunnah dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pesan kepada diri kami pribadi dan juga pemirsa Izzah TV yang semoga dirahmati oleh Allah. Bagi pemirsa yang sudah menjalani perniagaan sampai saat ini, hendaknya kita bersabar menjalani usaha di tengah pandemi seperti ini, dan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan kalau kita buka di luaran, serta tetap jujur dalam usaha dan menjaga kualitas, mulai dari pemilihan bahan yang terbaik, serta menjaga kebersihan. Jika pengolahannya lebih banyak di rumah seperti kami, pengolahannya tuh lebih banyak di rumah, jadi memang kebersihan di rumah harus memang kita perhatikan, karena kalau kita di rumah kan kerjanya tidak ada yang perhatikan karena tidak ada yang melihat. Tapi takutlah kepada Allah karena Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan. Baiklah, bagi pemirsa setia Izzah TV yang semoga dirahmati oleh Allah, bagi pemirsa Izzah TV yang ingin menikmati nasi minyak di pagi hari, tentunya setiap hari tanpa harus nunggu walimahan dulu, bisa berkunjung ke lapak kami di Jalan Jenderal Atalib sebelah Alfamart Dalam Karya. Kalau kita dari SMP 7 maju sekitar 500 meter sebelah kanan, atau lebih tepatnya kalau kita arah ke Masjid Ubay bin Ka'ab. Insya Allah kita buka dari jam 6 pagi sampai jam setengah 12 siang kalau belum kehabisan, dan lanjut nanti Demilo jam 1 sampai jam 9 malam. Tentunya mari kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita bisa menjalani kehidupan seperti semula. Dan kepada kru Izzah TV yang bertugas yang sudah meliput usaha kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.